Shalom semuanya, hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur panjatkan terhadap-Nya Bapa. Bapa, pada siang hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkala firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, Bapa. Ya Bapa, dan banyak dosa yang akan perbuat, kami akan mengampuninya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik yang saya akan ambil, Bapa yang peduli dan mengerti, yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, Ia akan memberikannya baik kepadamu mereka yang meminta kepadanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masa kuliah adalah masa penuh pencarian jati diri, seperti cari passion, cari kerja, bahkan cari pasangan, atau yang disebut dengan cari pacar. Tapi di tengah itu semua, pencarian itu juga sering cari Tuhan. Kita sering mengucapkan, Tuhan tolong aku lulus dari semua mata kuliah ini. Semoga Tuhan naik nilai di semester 2 ini naik. Ini Tuhan, dan bahkan doa kita belum dijawab. Kita bilang, Tuhan kenapa doaku belum dijawab? Dan sering kita bilang, kok doaku belum dijawab? Kita bilang seperti itu. Kita memang berdoa, tapi kadang merasa Tuhan jawab atau diam saja. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar peduli kepadaku? Nah, hari ini kita belajar dari Matius 7 ayat 7-11 bahwa Tuhan hanya mendengar, tapi Dia Bapa yang penuh kasih dan Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Yang adapun poin-poin dari Matius 7 ayat 7-11, yang pertama itu contohnya dalam kehidupan kita seperti ini. Ketika kita tamat dari sini, bahkan kita nanti akan mencari kerja, kita akan mengirimkan lamaran dan berharap langsung dipanggil. Kamu akan mencari follow, update CV kamu. Begitu juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita harus mencari, mengetok, dan bahkan meminta kepada Tuhan agar doa-doa kita dijawab dengan penuh kasih. Kita tidak hanya sekedar meminta, tapi kita harus ingat apa yang kita minta, dan kita harus mencari Dia, bahkan kita tidak bisa lupa dengan Dia. Nah, yang poin yang kedua itu, janji Tuhan itu pasti, tapi tidak selalu instan, yang tertulis dalam ayat 8. Yang dimana tertulis di ayat 8 yaitu, setiap orang yang meminta menerima. Ini janji Yesus, tapi penting untuk dipahami, jawab Tuhan bukan selalu ya, kadang bahwa jawaban Tuhan ya, kadang, tunggu, dan bahkan tidak. Tapi apapun jawabannya itu selalu baik. Nah, kenapa kita sering frustasi? Kenapa kita mahasiswa ini sering frustasi? Jawabannya hanya satu, yaitu karena kita ingin hidup kita instan. Kita pengen ketika kita kerja kelompok, kawan kita tidak seperti kita kerja kelompok, tapi kawan kita tidak ikut. Dia pengen yang instan, dia pengen nilai yang bagus, tapi dia tidak ikut kerja kelompok, seperti itu. Nah, di zaman sekarang pengennya serba cepat, tapi relasi dengan Tuhan tidak baik. Itu semuanya hanya membentuk karakter kita dalam proses menunggu. Tuhan ingin seberapa jauh kita menunggu. Tuhan ingin proses kita lebih baik. Tuhan ingin kita menunggu dengan baik. Yang ketiga itu, nah contohnya dalam kehidupan kita,
Tuhan tidak langsung beri Yusuf posisi penting di Mesir. Dia bentuk lewat proses, bahkan Yusuf dijual, dimasukkan penjara, dilupakan. Tapi itu semuanya Tuhan persiapkan untuk membentuk Yusuf. Nah, di nasib seperti kita mahasiswa. Nah, terkadang mahasiswa ini ingin cepat lulus, ingin dapat nilai yang bagus dari dosen, dapat beasiswa, atau dapat dipulihkan dengan orang yang kita sayang. Tapi jangan buru-buru menilai Tuhan. Dia bekerja bahkan di balik layar, dia mempersiapkan untuk semuanya bagi kita. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di dalam ayat yang 9 dan ayat 10. Di ayat yang ke-9 dan ayat 10, ini Yesus memberikan contoh, yaitu, siapa yang akan kasih batu kalau anakmu minta roti? Yesus tahu, kita sering minta apa yang kita pikirkan baik, padahal belum tentu tepat. Tapi Tuhan tidak akan kasih yang bisa melukai kamu. Bahkan ketika kamu minta roti, dan Tuhan belum memberi. Jadi, bisa jadi Tuhan sedang menyelamatkan kamu dari batu yang mirip dengan roti. Contohnya, nah pasti dari kalian semua kita pernah pacaran dengan seseorang. Kita berdoa, dia jodoh kita tapi hubungan kita dikandas. Awalnya sakit, tapi bertahun-tahun kemudian kamu akan sadar Tuhan bukan hanya mendengar mendoa, tapi juga sering menyaring doa kita, semua kebaikan. Nah, poin yang ketiga itu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ayat yang ke-9 dan 10. Di ayat yang ke-9 dan 10 ini, Yesus memberikan contoh, yaitu, siapa yang akan kasih batu kalau anakmu minta roti? Yesus tahu, kita sering minta yang kita pikir baik, padahal belum tentu tepat. Tapi Tuhan tidak akan kasih yang bisa melukai kamu. Bahkan ketika kamu minta roti, dan Tuhan belum beri, bisa jadi Tuhan sedang menyelamatkan kamu dari batu yang menyerupai roti. Contohnya, nah pasti dari kalian semuanya kita pernah pacaran dengan seseorang yang kita berdoa agar dia jodoh kita. Tapi hubungan kita dikandas. Awalnya memang sakit, awalnya kita nangis, awalnya kita kayak gelisah, awalnya kita kayak nggak ada semangat, Tapi bertahun-tahun kemudian kamu akan sadar, Tuhan bukan hanya mendengar doa, tapi juga menyaring doa kita sesuai kebaikan kita dan dengan hikmatnya. Dia tahu apa yang kita butuhkan dari Dia. Yang keempat itu, Tuhan adalah Bapa, bukan bos atau robot. Di ayat yang 11, Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Banyak orang Kristen tahu ini kepala, tapi tidak menyerapnya di hati. Kita pikir Tuhan itu kayak bos, kasih Tuhan itu nilai forma, lalu kasih bonus, atau seperti robot, harus input kode tertentu supaya keluar hasil. Tapi Tuhan adalah Bapa. Dia tidak mencintai karena perform, Dia tidak mengasihi bahkan saat kita gagal. Dia tahu kapan harus menunggu agar kita belajar percaya bukan panik. Contohnya, kita tidak perlu manipulasi Tuhan lewat kata-kata rohani, gaya doa yang panjang, atau tampilan rohani di depan orang. Cukup dengan sebagai anak yang dikasihi. Itulah sekian dari khotbah kita yang menjadi penutup dari khotbah kita, yaitu Tuhan ingin kita semua aktif dalam doa. Tuhan pasti menjawab, tapi jawabannya biasa beda dari ekspektasi kita sendiri. Tuhan lebih baik dari kita yang kita ketahui. Percaya saja pada pilihannya. Tuhan adalah Bapamu, bukan bosmu, bukan sistem, bukan mesin. Dia dekat dengan kita. Nah, kawan-kawan semuanya, apakah kita semua berdoa sudah menyerahkan karena kecewa? Apakah kamu datang kepada Tuhan sebagai anak atau sebagai mahasiswa? Apakah kamu percaya bahwa kita semua berdoa atau sudah menyerahkan karena kecewa? Apakah kamu datang kepada Tuhan sebagai anak atau sebagai mahasiswa? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan yang terbaik dalam hidupmu? Jadi kesimpulan dari khotbah kita yaitu, marilah kita jadi anak-anak Tuhan Yesus yang terus meminta, terus mencari, dan terus mengetuk. Bukan karena kita putus asa, tapi karena kita percaya bahwa kita baik dan tidak akan mengecewakan kita. Sekian dari khotbah saya, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di surga, puji pada ibadahnya Bapa. Ya Bapa, pada siang hari ini kami telah siang mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Marilah firman itu menjadi terang bagi kaki kami dan terang bagi hidup kami Bapa. Ya Bapa, semoga dosa dan perbuatan yang Kau mengampuni. Dalam nama Yesus Kristus, tanpa doa dan mengucap syukur